teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang statistik Bose-Einstein. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Jessica Tarigan dengan NIM 20095 dan dengan saya Teresa Megarani dengan NIM 20097. Saya Grace Purnariwan dengan NIM 200808055. Ada lagi dua anggota kami yang tidak dapat hadir. Saya akan membawakan yaitu sifat dasar boson. Sifat sistem subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang sistem. Panjang gelombang berarti sistem-sistem tersebut memenuhi lambda sama dengan H per mw dengan massa m sistem dan v laju sistem. Karena m untuk sistem subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang lambda cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua sistem yang berdekatan menjadi tumpang tindih. Kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua sistem yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Kondisi sebaliknya dijumpai pada sistem klasik seperti molekul-molekul gas. Massa sistem sangat besar sehingga lambda sangat kecil. Akibatnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang sistem tersebut, sehingga secara prinsip sistem-sistem tersebut dapat dibedakan. Pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berlaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar sehingga panjang gelombang sangat kecil. Akibatnya, tumpang tindih gelombang sistem-sistem menjadi hilang dan sistem menjadi terbedakan. Sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah berapapun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari H per 2. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua sistem atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ditujukan konfigurasi boson. Statistik untuk menentukan boson dinamakan statistik Bose-Einstein. Untuk menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas n kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E2. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2. Dan kelompok S memiliki jumlah keadaan Gs dan energi rata-rata Es. Kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Next. Jika ditinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem, mari kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah beberapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusun benda dapat dilakukannya sebagai berikut. Nah, ini gambar 1 tentang penjelasan dari atas untuk penyusunan benda di kursi analog dengan penyusunan boson dan tingkat-tingkat energi. Dan untuk mempresentasikan sistem boson bagian paling bawah harus selalu kursi. Next. Dari gambar tersebut di atas tadi, yaitu apapun cara penyusunan yang dilakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disangga oleh kursi, atau sistem harus yang menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total kursi dalam G1, maka jumlah total kursi dapat dipertukarkan dengan harga G1 kurang 1, karena salah satu kursi yang harus tetap di ujung bawah. Bersama dengan sistem banyak N1, maka jumlah total benda yang akan dipertukarkan dengan kita memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 kurang 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan
perhitungkan jumlah pertukaran antara sistem dan antar fusi. Jumlah pertukaran antar sistem adalah M1 faktorial dan pertukaran jumlah antar fusi adalah G1 faktorial. Next. Oke, pada karena itu jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G satu keadaan hanyalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial kali G1 faktorial. Hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2 dengan keadaan populasi luar sistem. Jumlah cara penyusunannya yang berbeda-beda sistem ke dalam keadaan tersebut, di mana G2 tambah N2 dikurang 1 faktorial per G2 faktorial kali N2 faktorial. Terakhir, ingat kelompok energi ke M, jumlah cara penyusunannya yang berbeda untuk NM. Sistem dalam GM keadaannya adalah GM tambah NM kurang 1 faktorial per GM faktorial kali NM faktorial. Next. Akhirnya, jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2. Sampai seterusnya, tapi dengan NM sistem dalam GM keadaan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per G N1 kali G1 faktorial kali G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per G2 faktorial kali N2 faktorial kali seterusnya terakhir kali GM tambah NM kurang 1 faktorial per GM faktorial kali NM faktorial, dan hasilnya P batas bawah S sama dengan 1, batas atas sama dengan M, S tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial kali GS faktorial. Next. Harus juga diperuntukkan dalam jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial. Cara, karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial, sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah W sama dengan P batas S sama dengan 1 dan batas atasnya M, GS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial kali GS faktorial. Itu adalah konfigurasi maksimum. Kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Ambil logaritma ruas kiri dan kanan dari bersamaan 1,5. Len W sama dengan len VGS tambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial dengan batas bawah S sama dengan 1, batas atas sama dengan M, sama dengan sigma len GS tambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial dengan batas bawah S sama dengan 1, batas atas sama dengan M. Didapat ln len sigma logaritma natural GS ditambah NS dikurang 1 faktorial dengan batas bawah S sama dengan 1, batas atas M. Didapat len NS faktorial dikurang len GS faktorial. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan. Didapat sebagai berikut: len GS tambah NS dikurang 1 faktorial sebanding dengan GS tambah NS dikurang 1 dikali len GS tambah NS dikurang 1 dikurang GS tambah NS dikurang 1 len GS faktorial sebanding dengan GS ln len GS dikurang GS. Didapat len NS faktorial sebanding dengan NS len NS dikurang NS.
Dengan pendekatan tersebut, maka berdasarkan persamaan 1.6 menjadi len W sama dengan sigma ds tambah ns dikurang 1 len ds tambah ns dikurang 1 dikurang ds tambah ns dikurang 1 dikurang ds len ds tambah ds dengan batas bawah s sama dengan 1, batas atasnya m. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi n sama dengan sigma ns dan u ns batas bawah s sama dengan 1, batas atas m dan u sama dengan sigma ns ds batas bawahnya 1, batas bawahnya atasnya m. Untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi assembly adalah konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut. Delta n sama dengan sigma s sama dengan 1 menuju m, delta ns sama dengan 0. Delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, ds delta NS sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan len W dengan memperhatikan constraint pada persamaan 1.8 dan 1.9. Maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi delta len W dan alpha delta n tambah beta delta u sama dengan 0. Selanjutnya dengan mengambil diferensial persamaan 1.7 diperoleh do len W sama dengan sigma s sama dengan 1 menuju m, do dikali ds tambah ns dikurang 1 dan ds tambah ns dikurang 1 dikurang do ds tambah ns dikurang 1 dikurang do ds dan ds tambah do ds dikurang do ns len ns tambah do ns. Itu suku bersuku yang tergabung dalam persamaan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya persamaan 1.11 selanjutnya menjadi do len W sebanding dengan sigma s dikurang s sama dengan 1 menuju m, len ds tambah ns dikurang 1, do ns dikurang 1 tambah dikurang 0 tambah 0 dikurang ln ns tambah 1 do ns tambah do ns didapat sigma s sama dengan 1 menuju m, len ds tambah ns dikurang 1 per ns dikali do ns. Karena ds lebih besar dari 1 dan ns lebih besar dari 1, maka ds tambah ns dikurang 1 sebanding dengan ds tambah ns, sehingga persamaan 1.12 dapat disederhanakan menjadi do len W sama dengan sigma s sama dengan 1 menuju m, len ds tambah ns per ns dikali do ns. Berikutnya kita substitusikan persamaan 1.8, 1.9 dan 1.13 ke dalam persamaan 1.10 sehingga diperoleh sigma s sama dengan 1 menuju m, len ds tambah ns per ns dikali do ns tambah alpha sigma s sama dengan 1 menuju m, do ns tambah beta sigma s sama dengan 1 menuju m, es do ns sama dengan 0. Kesamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi do ns. Ini dijamin jika bagian di dalam kurung selalu 0, yaitu
len ds tambah ns per ns tambah alpha tambah beta es sama dengan 0. Dan akhirnya ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi sebagai berikut. ns sama dengan gs per eksponensial dari min alpha dikurang beta es dikurang 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter alfa untuk foton dan fonon. Pada persamaan 1.16 ada satu kekhususan untuk assembly foton, kuantitasi gelombang elektromagnetik, dan fonon, kuantitasi getaran atom dalam kristal. Dan ini berimplikasi pada nilai parameter alfa. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bias berkurang. Jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu N sama dengan 0. Persamaan dengan memperkenalkan faktor pengalih Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar konstan ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap seperti foton dan fonon. Maka nilai alpha harus diambil 0. Dengan demikian, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi Ns sama dengan Gs per eksponensial ES per Kt dikurang 1. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada salah